Beberapa riset telah dilakukan untuk melihat apakah air dari galon guna ulang dapat menyebabkan gangguan kehamilan. Kepala BKKBN menjelaskan belum ada penelitian yang bisa memastikan adanya dampak negatif itu. Sementara dosen biokimia IPB menyatakan tubuh manusia punya mekanisme untuk menetralisir minuman yang masuk ke dalam tubuh. Belakangan ini sejumlah pihak mengkampanyekan efek negatif BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. Di antaranya disebutkan dapat mengganggu kesuburan dan kehamilan. Lalu benarkah air galon isi ulang dapat menyebabkan ketidaksuburan wanita Indonesia? Menurut Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, gangguan kehamilan memiliki dua faktor, yakni internal yaitu terkait dengan keadaan tubuh ibu, dan faktor eksternal yakni kesiapan, seperti asupan makanan, hingga zat lain seperti paparan nikotin dari asap rokok. Hasto pun menegaskan belum ada penelitian yang konsisten dan dapat dibuktikan terkait efek dari air mineral kemasan. Iya. Informasi tentang minuman yang dengan kemasan plastik itu kemudian akhirnya mengganggu fertilitas, ada beberapa penelitian tetapi belum komplit ya. Artinya kalau di kedokteran ini kan penelitian itu baru bisa dijadikan rekomendasi untuk para dokter bahwa ini harus dihindari atau ini harus diberikan dan seterusnya. Itu kalau sudah istilahnya itu evidence based. Jadi kenapa evidence based ini berbasis bukti, tapi bukti itu multi center. Jadi ada penelitian di berbagai macam tempat yang menghasilkan sama, konsisten bahwa hasilnya itu konsisten seperti itu. Ya, kan sekarang memang sudah ada kan penelitian-penelitian yang orang yang minum dengan kemasan plastik kemudian dicek ada kandungannya di dalam liquor folliculi. Liquor folliculi itu cairan dari folikel telur itu misalnya itu. Kemudian kan diteliti sampai sana itu. Tapi beberapa penelitian ini kan belum bisa disimpulkan bahwa oh ya pasti begitu orang pakai konsumsi bahan yang katakanlah air yang kemasan dalam plastik pasti akan konsisten seperti itu. Kemudian pasti akan menurunkan fertilitasnya. Kemudian pasti akan membuat embrionya nggak bagus atau kehamilan nggak bagus. Itu menurut saya butuh penelitian yang lebih besar. Ya. Terkait penelitian dampak BPA pada kehamilan, dosen biokimia Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Syaifuddin mengatakan bahwa tubuh manusia memiliki sistem yang pintar untuk menetralisir benda asing yang masuk ke dalam tubuh. BPA akan didetoksifikasi dalam tubuh dan keluar salah satunya melalui urin. Bahan pangan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh itu ada yang namanya peristiwa penetralan. Jadi tubuh kita itu sebenarnya pintar. Ketika ada benda asing yang masuk ke dalam kita, ya itu akan menetralkan benda asing itu. Caranya dengan apa? Mengubahnya. Jadi kalau konsepnya BPA atau bisphenol A ini, BPA ini akan didetoksifikasi, dia akan diubah oleh proses yang namanya glukuronidase, ya itu sekitar 54% dalam tubuh, ya prosesnya itu akan diubah menjadi BPA-GA, ya atau bisphenol glukuronida, dan ini akan lebih larut di air atau lebih larut ya dalam tubuh kita sehingga nanti akan dikeluarkan melalui feses atau urin, kebanyakan via urin seperti itu. Mengonsumsi sesuatu bagi tubuh tentu perlu untuk memperhatikan kandungan yang ada di dalamnya. Yang pasti menghindari dehidrasi dengan menjaga asupan air dalam tubuh adalah salah satu kunci dalam menjaga kebugaran dan menghindari berbagai penyakit.